Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasrul Arifin MHI selaku Bapak dosen pengapung mata kuliah Fikih Munaqahah Siasah dan Jinayah dan teman-teman PAI 4F yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan kuliah online meskipun hanya melalui tatap maya. Semoga dengan adanya ini semua tidak mengurangi rasa semangat kita dalam menuntut ilmu. Ya baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang syarat dan rukun pernikahan. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai apa itu nikah dan pengertian syarat nikah akan disampaikan oleh Arina Husna. Materi yang kedua yaitu mengenai apa saja syarat pernikahan akan disampaikan oleh Dita Riris Arlina. Materi yang ketiga yaitu mengenai apa itu rukun nikah akan disampaikan oleh Wildan Hakim Mubarok. Dan materi yang terakhir atau yang keempat tentang apa saja rukun nikah akan saya sampaikan sendiri, Evi Miratul Husna. Ya baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian nikah. Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu nikahun yang merupakan masdar dari kata kerja nakaha yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau pernikahan. Secara bahasa, nikah berarti ad-dhammu wat tadakhul yang berarti bertindih dan memasukkan. Di dalam kitab lain, nikah juga dapat diartikan dengan ad-dhammu wal jam'u yang berarti bertindih dan berkumpul. Menurut istilah ahli fikih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau kawin. Sedangkan menurut istilah kompilasi hukum Islam, pernikahan atau perkawinan itu merupakan akad yang kuat atau mitsaqun ghalidun untuk mentaati perintah Allah. Dan melaksanakan nikah itu merupakan suatu ibadah. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan membahas syarat nikah. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu sendiri. Pada garis besarnya, syarat sah pernikahan itu ada dua. Yang pertama adalah laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi. Yang kedua, akad nikah dihadiri oleh para saksi. Adapun dalam rukun juga mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang pertama adalah syarat-syarat bagi calon suami, diantaranya beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dan dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinannya. Kemudian syarat-syarat bagi calon istri, diantaranya beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan. Yang ketiga, wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, seperti dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua saksi yang adil. Syarat-syarat bagi wali nikah adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwaliannya. Yang keempat, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang yang menyaksikan akad nikah tersebut. Sedangkan syarat-syarat
bagi saksi nikah adalah minimal 2 orang laki-laki hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dan dewasa. Kemudian yang terakhir adalah sigot. Akad nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon mempelai pria. Adapun syarat sigot akad nikah adalah adanya pertanyaan mengawinkan dari wali nikah. Yang kedua, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki. Yang ketiga, memakai kata-kata nikah, tajwiz atau terjemah dari kedua kata tersebut. Yang keempat, antara ijab dan qabul bersambungan. Yang kelima, orang yang sedang ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian yang terakhir, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon mempelai, wali dari mempelai wanita, dan 2 orang saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Hakim Mubarak akan sedikit menyampaikan materi yang saya pelajari tentang rukun pernikahan. Berbicara masalah rukun, kita harus tahu secara detail apa itu pengertian rukun. Secara etimologi, pengertian rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Dalam terminologi, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu di mana ia merupakan bagian dari suatu itu. Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Adapun rukun nikah yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dapat dikatakan sah. Yang pertama yaitu wali. Yang kedua ada saksi. Yang ketiga ada akad nikah. Yang keempat ada mahar atau mas kawin. Selanjutnya membahas tentang apa saja rukun pernikahan. Nah, sesuai dengan yang telah disebutkan oleh pemateri yang ketiga tadi, bahwa rukun pernikahan itu ada 4. Yang pertama yaitu wali. Akad nikah akan dianggap sah apabila adanya seorang wali atau wakilnya yang menikahkan. Selanjutnya yaitu rukun pernikahan yang kedua, yaitu saksi. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri tentang kejadian akad nikah antara wali nikah atau wakilnya dengan calon suami, dengan tujuan kelak mereka dapat memberikan kesaksian tentang pernikahan itu tadi. Nah, ada beberapa pendapat tentang kedudukan saksi dalam pernikahan. Ulama Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa kedudukan saksi dalam pernikahan itu adalah sebagai rukun. Sedangkan ulama Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa kedudukan saksi dalam pernikahan itu hanya sebagai syarat dan bukan rukun. Rukun pernikahan yang ketiga adalah akad nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab qabul. Selanjutnya yaitu rukun pernikahan yang keempat atau yang terakhir. Apa itu? Ya betul, mahar atau mas kawin. Mahar adalah tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Bahasan yang terakhir yaitu tentang tujuan pernikahan. Orang yang menikah hendaknya tidak hanya untuk menunaikan syahwatnya semata, tetapi mereka menikah karena 3 perkara. Yang pertama yaitu melaksanakan anjuran Nabi. Yang kedua untuk memperbanyak keturunan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena kelak di hari kiamat aku akan membanggakan jumlah kalian di hadapan umat-umat lain. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu karena menjaga kemaluanmu dan kemaluan istrimu, serta menjaga pandanganmu dan pandangan istrimu dari hal-hal yang haram. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.